berikan tepuk tangan sorak-sorak buat Tuhan kita. Come on. Yeah, yeah. Woo. Yeah, yeah. Sama-sama katakan, Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, bukan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Katakan, bertakhtalah. Are you ready guys? Kita lompat sama-sama, come on! Tuhan Kau perkasa, setia selamanya, bangkit rohku dan iman. Oh Tuhan Kau perkasa, oh kehendak-Mu Tuhan sempurna bagiku. Sama-sama angkat suaramu, katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, bukan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Sama-sama kita serukan, bertakhtalah. Kita lompat sama-sama saudara. Are you ready? Tuhan Kau perkasa, setia selamanya, bangkit roh. Katakan, dan imanku. Wow, Tuhan Kau perkasa. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau Allah yang mengasihiku. Yes Lord. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Katakan, kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Oh, kita angkat suara, kita katakan, kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah,
terimalah Tuhan, terimalah. Yes, Lord. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita sama-sama. Yes, Lord. Angkat suaramu, katakan, oh kasih-Mu, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Angkat kedua tanganmu, katakan, serukan nama-Mu berkuasa, sanggup bangkit. Sama-sama kita serukan, harapanku
percaya Tuhan, kami tetap aman dalam hadirat, dalam naungan-Mu Tuhan. Engkaulah perisai kami, Engkaulah kekuatan kami, perlindungan kami berasal daripada Allah yang Maha Tinggi Tuhan. Kami tidak takut dan tidak gentar Tuhan, karena kami tahu pengharapan kami hanya dalam Yesus. Pertolongan kami hanya dari Yesus Tuhan. Engkau yang menguatkan iman percaya kami Tuhan. Kami tidak pernah ragu Tuhan. Kami terus pegang janji-janji-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami terus menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Berdaulatlah Tuhan atas hidup kami. Yes Lord. Oh, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Yes. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Dengan iman saudara, katakan kepada Yesus, harapanku, harapanku, yes Lord, di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. Oh, sekali katakan ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Yes Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Yes. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa, engkau akan terus berharap, engkau akan terus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Amin Tuhan. Pagi hari ini, biarlah kita merasakan Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin Tuhan Yesus. Tuhan nyata, Dia ada bersama dengan kita. Yes God. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yes Lord. Tetaplah berharap, tetaplah percaya kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Mari buka hatimu. Biarlah hatimu seperti tanah yang subur, Yes, yang Lord. siap ditaburi benih kebenaran. Amin Tuhan. Dan benih itu tumbuh sehingga engkau mengalami realita Tuhan dalam Yes, hidup. amin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu dan siap untuk melakukannya. Yes. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus, semua nama kita yang Tuhan percaya Yesus. kita berkata Amin. amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat tim Present Worship yang sudah melayani kita pagi ini. Shalom saudara kasih dalam nama Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan tentang pengharapan dan keyakinan kita kepada Bapa di surga. Bagaimana kita bisa terus berharap, terus percaya kepada Tuhan, dan mengalami realita Tuhan dalam hidup kita. Saudara kasih dalam nama Tuhan, di bulan April, Mei sampai Juni ini kita akan terus mengalami keintiman dengan Bapa. Dan orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan,
hatinya akan terus berharap, hatinya akan terus percaya kepada Tuhan. Ada amin? Saudaraku, betapa pentingnya tetap memiliki pengharapan dan keyakinan kepada Tuhan. Tahukah saudaraku, orang yang paling menderita bukanlah orang yang memiliki masalah besar. Orang yang paling susah hidupnya bukanlah orang yang memiliki kesukaran, kesulitan dalam hidupnya. Orang yang paling menderita dalam hidup ini adalah orang yang sudah tidak punya lagi pengharapan. Sudah tidak punya lagi keyakinan dalam hidupnya. Itulah orang yang paling menderita. Itu sebabnya selama kita punya pengharapan, selama kita punya keyakinan, pasti ada jalan keluar dalam hidup saudara. Saya mempercayai kebenaran ini karena saya pernah mengalami. Ada banyak hal dalam hidup ini. Saya merasakan masalah terbesar bukanlah waktu kita menghadapi suatu kondisi di mana kita seolah-olah tidak punya lagi jalan keluar atau solusi dari masalah yang kita hadapi. Masalah yang paling terbesar dalam hidup ini adalah ketika kita kehilangan pengharapan. Ketika kita kehilangan keyakinan kita akan Tuhan, maka saudaraku, kita sulit mendapatkan pertolongan. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, hari ini saya ingin kita sama-sama belajar firman Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan sekali lagi tidak sekedar untuk mengisi waktu di hari Minggu saudara, atau sekedar saya menjalankan tugas saya sebagai seorang penatua atau sebagai seorang hamba Tuhan, memenuhi kewajiban saya, tidak. Tetapi doa dan harapan, kerinduan hati saya ketika saya mendapatkan firman Tuhan ini dan ingin menyalurkannya kepada saudara, yang menjadi kerinduan, doa dan harapan saya adalah agar saudara mengalami realita Tuhan dalam hidupmu. Apa gunanya kita tahu banyak tentang kebenaran, tapi kalau kita tidak mengalaminya, imanmu tidak akan mengalami pertumbuhan. Kapasitas atau takaran imanmu tidak akan semakin besar kalau engkau tidak mengalami realita Tuhan dalam kehidupanmu. Pagi ini saya menyampaikan ini kepada saudara dengan satu tujuan, agar saudara mengalaminya sendiri. Saudaraku, ada banyak hamba Tuhan senang melayani jemaat, tetapi saya secara pribadi mau katakan kepada saudara, saya tidak hanya senang melayani saudara, tetapi saya juga ingin memperlengkapi saudara, supaya saudara mengalami langsung, mengalami secara pribadi, secara nyata realita Tuhan dalam hidup saudara. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Roma pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Di sini saudara akan bisa menerima kebenaran firman Tuhan bahwa janji Tuhan ternyata lebih dari fakta yang ada. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21. Ini kisah tentang Abraham. Dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Sekali lagi, Abraham berharap juga dan percaya meskipun tidak ada dasar untuk berharap, bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Abraham pada waktu itu belum memiliki anak, tetapi Tuhan berjanji bahwa ia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Dikatakan di sini, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara perhatikan, di sini dikatakan bahwa iman Abraham tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui atau walaupun secara logika Abraham sadar bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Abraham sadar secara logika, dia menerima fakta bahwa tubuhnya sudah lemah karena usianya sudah sekitar 100 tahun. Dan bukan cuma itu, firman Tuhan katakan bahwa rahim Sarah telah tertutup.
Artinya Sarah telah menopause, sudah tidak haid lagi. Tetapi saudaraku, terhadap janji Allah dikatakan Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Abraham tidak ragu, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudaraku, kalau kita baca firman Tuhan, kita harus baca dengan serius pada bagian-bagian tertentu yang Tuhan mau bicara kepada saudara. Saya percaya kalimat terakhir ini Tuhan mau bicara kepada saudara secara langsung. Firman Tuhan berkata, Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Bolehkah saudara di rumah bersama-sama dengan saya saat ini ucapkan kalimat ini sebagai suatu pernyataan Tuhan kepada pribadi kita masing-masing. Bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara kasih dalam nama Tuhan, mengapa saya kasih kesimpulan bahwa janji Tuhan lebih dari fakta yang ada. Manusia hidup ditentukan oleh apa yang ada di pikirannya. Saudara tahu ayat ini muncul tak kala kami sedang komsel online. Saya menyimak, saya memonitor saja dan mulai mendengarkan kesaksian demi kesaksian anggota komsel. Waktu saya dengarkan kesaksian demi kesaksian, kesulitan demi kesulitan. Wow. Rasanya kalau ditanya kepada saya tidak bisa memberikan jawaban. Secara teknis saya tidak punya solusi untuk mengatasi persoalan yang sepertinya jalan buntu. Maju kena, mundur kena. Tidak ada solusi. Tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan saya ayat ini. Tuhan ingatkan saya tentang Abraham, saudara. Abraham pada waktu ia menerima janji Tuhan, usianya sudah 100 tahun. Secara fisik dia tidak mungkin lagi punya anak. Demikian istrinya Sarah. Tidak mungkin hamil. Tetapi saya senang dengan firman Tuhan yang berkata, Abraham berharap juga. Meskipun tidak ada dasar berharap, Abraham berharap juga dan percaya. Saya rasa ini yang harus kita lakukan, saudaraku. Di tengah-tengah kondisi sepertinya tidak ada harapan, tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar. Tetapi Tuhan mau kita tetap berharap juga. Kita tetap percaya juga seperti Abraham. Apa yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Tuhan. Saya percaya itu. Saya sudah sering menyaksikan bagaimana waktu saya sakit, dokter mengatakan tidak ada harapan. Kondisi atau hasil PET scan menyatakan kanker sudah menyebar di tubuh saya. Secara logika, secara manusia, saya tidak punya harapan untuk sembuh. Tetapi dalam kondisi yang demikian, saya tetap mempercayakan Tuhan untuk kesembuhan yang saya harapkan. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Saudara, banyak di antara saudara tahu kisahnya. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Jadi poin yang pertama adalah percayalah. Kalau Tuhan sudah berjanji kepada kita, janji Tuhan lebih daripada fakta yang ada. Ada banyak kita saat ini mengalami kenyataan bahwa kondisi kita sepertinya tidak ada jalan keluar. Ada banyak karyawan harus terpaksa dirumahkan. Ada banyak karyawan yang kerjanya hanya tinggal mungkin sedikit dan itu mempengaruhi salarinya juga menjadi berkurang. Secara manusia, dari mana harus mencukupi semua kebutuhan? Biaya hidup, cicilan-cicilan yang harus dibayar,
dan semua kebutuhan kehidupan sehari-hari. Tetapi saudaraku, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, tetaplah berharap, tetaplah percaya kepada Tuhan. Meskipun sepertinya tidak ada dasar untuk berharap. Dengan satu keyakinan bahwa janji Tuhan lebih daripada fakta yang ada. Mata kita tidak lagi melihat kepada kenyataan yang ada, tapi mata kita melihat kepada janji-janji Tuhan. Dan janji Tuhan pasti digenapi. Saya ulangi kalimat terakhir supaya saudara sungguh-sungguh merema tentang firman Tuhan ini. Bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Bersama-sama dengan saya, ayo ikuti, katakan, Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Haleluya. Amin. Dan hal yang kedua, bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar tidak hanya hidup dari kepintarannya, dari pengalamannya, dari uangnya, dari pendidikannya. Tetapi orang benar ditulis oleh Alkitab, hidup oleh iman. Saudara kasih dalam nama Tuhan, saya lanjutkan kisah tentang Abraham dari Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Apa akibatnya kalau orang tetap mempercayai Tuhan dalam hidupnya? Meskipun tidak ada dasar untuk percaya atau berharap, tapi dia tetap memutuskan untuk mempercayai Tuhan. Apa akibatnya? Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba Abraham, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Sebagai kebenaran. Kepercayaan Abraham kepada Tuhan, keyakinan Abraham akan firman Tuhan diperhitungkan oleh Tuhan sebagai suatu kebenaran. Jadi saudara kasih dalam nama Tuhan, boleh kita artikan bahwa orang yang hidupnya benar adalah orang yang mempercayai Tuhan dalam segala hal. Karena iman kita, keyakinan kita diperhitungkan sebagai suatu kebenaran. Ada amin. Jadi saudaraku, ditegaskan di sini dalam Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya atau di dalam Injil, ya, di dalam firman Tuhan nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi, orang benar akan hidup oleh iman. Tuhan mau iman kita bertumbuh dari iman kepada iman, bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Apa artinya? Artinya saudaraku, ketika kita percaya Yesus, kita diberikan iman untuk percaya Yesus adalah Tuhan. Itu iman keselamatan. Saudara dan saya atau siapapun, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa percaya bahwa Yesus itu Tuhan kecuali diberikan iman, yaitu iman keselamatan. Dengan hati kita percaya dan mulut mengaku Yesus itu Tuhan, maka kita dibenarkan, diselamatkan. Tetapi saudaraku, iman keselamatan tidak cukup untuk kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Iman keselamatan adalah syarat membawa kita untuk memiliki hidup yang kekal. Tetapi untuk kita terus menjalani kehidupan sehari-hari, hidup dalam kemenangan demi kemenangan, saudara perlu untuk memperbesar kapasitas iman saudara.
Bukan hanya iman keselamatan, tetapi terus bertumbuh menjadi karunia iman. Terus memiliki karunia iman. Naik dari level yang satu ke level berikutnya dalam iman yang semakin diperbesar kapasitasnya. Iman yang semakin diperbesar takarannya. Itu sebabnya saudara kasih dalam nama Tuhan, mengapa disebut orang benar akan hidup oleh iman. Saya sebagai seorang penatua, sebagai seorang pemimpin jemaat, banyak menemukan masalah demi masalah terjadi dalam kehidupan jemaat. Ada yang bermasalah dalam kehidupan rumah tangganya atau pernikahannya. Ada yang bermasalah dalam kehidupan ekonominya. Ada yang bermasalah dalam kesehatan tubuhnya. Dan banyak hal. Saudaraku, dari iman yang satu bertumbuh kepada karunia iman berikutnya. Begitulah cara kita menjalani hidup ini. Sampai kapan? Sampai satu saat kita berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaannya. Saudara kasih dalam nama Tuhan, itu sebabnya jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Tuhan akan memberikan kepadamu takaran iman yang semakin diperbesar. Jangan mengeluh, jangan putus asa. Saudaraku, dalam hidup ini setiap orang pasti punya masalah. Apa yang saya jalani dalam kehidupan saya sebagai seorang hamba Tuhan, mulai dari masalah pernikahan, masalah keuangan, masalah kesehatan, semua dilalui hanya berdasarkan iman dan keyakinan kepada Tuhan. Tanpa itu, kita tidak akan pernah bisa berhasil melalui semua kesulitan yang kita alami. Satu kali saya melayani suami istri yang sudah menikah cukup lama, puluhan tahun, dan mereka sudah hopeless, sudah kehilangan harapan, dan mereka sepertinya sudah ada tanda-tanda mau berpisah. Sampai satu titik saya memberikan nasihat seperti ini. Bapak dan Ibu, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita tidak cukup hanya punya iman bahwa Yesus itu Tuhan. Kita tidak cukup hanya punya iman percaya bahwa Yesus memberikan hidup yang kekal. Tetapi dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk pernikahan kita, Bapak dan Ibu harus punya iman bahwa pernikahanmu akan lebih baik. Bahwa pernikahanmu akan ada solusi. Dan puji Tuhan, saya melihat pasangan suami istri tersebut sekarang keadaannya lebih baik. Artinya apa? Ada iman, ada harapan bahwa pernikahannya akan dipulihkan, akan menjadi lebih baik. Amin. Jadi sekali lagi, kita tidak akan bisa mengatasi problem hidup kita tanpa sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Orang benar akan hidup oleh iman. Poin yang terakhir, bahwa kuasa Tuhan melebihi doa dan pikiran kita. Saudara mungkin sudah berdoa, saudara mungkin sudah berpikir banyak hal tentang hidup saudara. Tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan kita berkuasa. Tuhan kita dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita doakan, dari apa yang bisa kita pikirkan. Saudara, dalam nama Tuhan, Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Saudara mungkin sudah banyak berpikir tentang masalah yang kau hadapi. Saudara mungkin sudah banyak berpikir bagaimana jalan keluar dari kesulitan yang kau hadapi. Bahkan mungkin saudara sudah banyak berdoa. Saudaraku, hari ini saya ingin kita tidak menyerah. Kita tidak putus asa. Kita percaya bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang bisa kita doakan atau kita pikirkan. Dan sebagai ayat penutup, Filipi 4 ayat 13. Ayo sama-sama kita sebutkan ayat ini. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi
kekuatan kepadaku. Sekali lagi katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Katakan amin. 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 Saudaraku, jadi firman Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini kepada kita semua, supaya kita tetap berharap dan percaya. Yang pertama, bahwa janji Tuhan lebih dari fakta yang ada di sekeliling kita. Dan yang kedua, orang benar pasti hidup karena iman. Ya, orang benar hanya bisa hidup oleh karena iman. Amin. Dan yang ketiga, kuasa Tuhan melebihi dari semua yang bisa kita doakan, dari semua yang kita bisa pikirkan. Yang percaya katakan amin. Amin. Sekali lagi katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau saudara saat ini sudah dalam posisi hampir menyerah, saudara sudah dalam posisi putus asa, sepertinya tidak punya pengharapan, bersama-sama dengan saya katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hari ini secara khusus saya mau berdoa buat saudara. Kita sedang melewati waktu-waktu yang sulit. Saya tidak meremehkan masalah yang saudara hadapi. Sama sekali. Saya mengerti, saya paham. Terlebih lagi Bapa di surga pasti mengerti kesulitan yang kau alami. Ya, Tuhan. Pasti tahu penderitaan yang sedang kau alami. Amen. Tapi bukan itu yang kita besar-besarkan. Ya, Tuhan. Bukan itu yang kita lihat. Yes. Faktanya memang demikian. Ya. Tetapi janji Tuhan lebih daripada Amen. fakta yang ada. Amin. Nah, itu sebabnya saudara, taruh harapanmu kepada Tuhan. Taruh keyakinanmu kepada Tuhan. Engkau yang tahu apa pergumulan terberat dalam hidupmu. Apa yang selama ini engkau doakan. Mungkin ada doa yang bertahun-tahun yang engkau doakan dan engkau belum mendapat jawabannya. Mungkin saat ini engkau berkata, oh tidak ada yang mengerti betapa sulitnya hidupku. Hari ini saya mau katakan, Tuhan tahu keadaanmu. Yes, amin. Taruh kedua tanganmu di dadamu.
Saya mau berdoa secara khusus buat saudara pagi ini. Bapa di surga, aku berdoa buat setiap jemaat Yes, Tuhan. amin Tuhan Yesus. Mereka yang menaruh harapannya, kepercayaannya kepadamu Tuhan. Aku percaya hari ini setelah mereka dengarkan firman Tuhan, mereka akan hidup oleh iman. Mereka akan melihat bahwa janji Tuhan lebih besar dari fakta yang mereka hadapi. Amin Tuhan. Dan aku percaya Tuhan bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Yes, Bahwa amin. Engkau dapat melakukan jauh melebihi Amin, daripada dalam apa nama yang Yesus. kami doakan Yes, dan apa yang kami pikirkan. Yes, Bapa. Lord. Aku berdoa supaya setiap jemaat mengalami anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Ada realita Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Oh Tuhan, kami percaya ketika mereka mengatasi semua kesulitan yang mereka Ya, hadapi Tuhan dengan Yesus. pertolongan Tuhan, kami percaya namamu dipermuliakan, namamu ditinggikan. Oh Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Aku berdoa buat seluruh jemaat supaya mereka menjalani kehidupan kekristenan mereka dengan satu pengalaman yang nyata bahwa Tuhan adalah penolong. Tuhan sanggup bukan hanya menyelamatkan jiwa, tetapi Tuhan sanggup membuat mereka hidup secara ilahi. Ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada pembelaan Tuhan dalam setiap kehidupan umat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini anugerah Tuhan tercurah kepada setiap engkau. Terimalah berkat damai sejahtera Amin. daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Amin Kristus, Tuhan Yesus. dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai setiap engkau. Hiduplah selalu dalam ketaatan, hiduplah selalu dalam keyakinan kepada Amin. Tuhan. Percayalah janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan. Amin. Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Yes. Apapun kesulitan yang kau hadapi, Yes, amen. Tuhan selalu bersama dengan engkau. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu tercurah buat setiap jemaat Tuhan. Rumah tangga mereka, pernikahan mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, kesehatan tubuh mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, mereka yang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, mereka yang sudah memberi yang terbaik kepada Tuhan di tengah-tengah masa yang sukar ini. Tuhan, Engkau melihat pengorbanan mereka. Aku percaya Tuhan, berkat-Mu tercurah kepada mereka. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kami terima dengan penuh ucapan syukur segala berkat jasmani, rohani Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya kita berkata, amin. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, katakan ku aman. Oh, ku percaya Tuhan, ku percaya ku aman dalam. Oh, once again, dengan imanmu katakan, ku percaya ku aman dalam-Mu. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.